Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Nika Yustina, NIM 1902 120828. Saya jurusan Teologi semester 5, mata kuliah Homiletika, dosen pengampu Lukas MPDK. Di sini saya akan membahas nas Alkitab atau berkhotbah, yaitu yang terambil dari kitab Esra pasal 7 ayat 10 yang berbunyi demikian, yang akan saya bacakan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara-saudaraku, Taurat Tuhan itu adalah suatu perintah atau ajaran Tuhan. Dari situ kita tahu sendiri, Esra adalah ahli Alkitab dan mahir dalam Taurat Musa. Maka dari itu, saya mengangkat sebuah topik, yaitu Taurat Tuhan menyegarkan jiwa. Di sini ada kalimat peralihan, bagaimana cara kita mewujudkan Taurat Tuhan yang menyegarkan jiwa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai manusia, menetapkan firman Tuhan sebagai ajaran dalam hidup kita, melaksanakan dan mematuhi hukum Taurat Tuhan. Dan yang ketiga, menyampaikan kabar sukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menetapkan firman Tuhan sebagai ajaran dalam hidup kita adalah sama artinya kita menggantungkan hidup kita kepada firman Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita, iman kita, hanya ke dalam Alkitab, itu firman Tuhan sendiri. Di mana kita sebagai seorang yang beriman, Alkitab ini adalah sumber kehidupan bagi kita. Karena di dalam Alkitab ini, saudara-saudara bisa melihat makna yang terkandung di dalam Alkitab ini. Makna yang dapat kita teladani, makna yang dapat kita pelajari, makna yang dapat menjadi pegangan dalam hidup kita. Sebagaimana ketika kita sudah memahami Alkitab ini, maka kita akan mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Jangan hanya ketika kita membuka Alkitab, kita hanya membacanya, tidak memahaminya. Jangan kita lakukan seperti itu. Mari kita pahami isi, pesan, nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu apa itu isi di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, ada pepatah berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Itu artinya apa? Ketika kita membaca Alkitab, kita tidak tahu artinya, kita tidak bisa memahaminya. Itu sama artinya kita bohong membaca Alkitab. Kita tidak benar-benar membaca Alkitab. Kita hanya melihatnya saja, tapi tidak memaknainya. Maksud Tuhan di sini adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kita membacanya, mari kita merenungkan bersama-sama. Mari kita lihat apa yang diinginkan Tuhan. Lalu kita lakukan. Lalu kita terapkan di dalam hidup kita. Lalu kita laksanakan. Lalu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa? Karena di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini, banyak sekali ajaran-ajaran kebaikan yang dapat menuntun kita ke dalam jalan Kristus yang benar. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk kita belajar meneladani setiap firman Tuhan ini. Yang kedua,
melaksanakan dan mematuhi hukum Taurat Tuhan. Yang kita ketahui di dalam firman Tuhan ini ada hukum Taurat, ada perintah Tuhan, ada ajaran Tuhan yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan sebagai mana kita adalah seorang yang beriman. Sebagai orang yang Kristen, ya kita harus tahu hukum Taurat itu seperti apa. Seperti di dalam hukum Taurat yang telah berbunyi, jangan membunuh. Maka ayo kita lakukan. Kita pelajari apa maksud Tuhan jangan membunuh. Yaitu artinya kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita harus menyayangi orang. Itu adalah perintah larangan bagi kita. Maka jangan kita lakukan. Yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Itu juga termasuk dalam hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu. Mari kita lakukan. Mari kita laksanakan. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam pelayanan kita. Sebab orang tua itu adalah seperti Tuhan Yesus bagi kita. Dia memberikan pengajaran kepada kita. Dia adalah kepala dalam rumah tangga. Maka mereka adalah orang yang sangat kita hargai. Jangan menyakitinya. Jangan membuatnya tersedih. Maka hormatilah mereka seperti engkau menghormati dirimu sendiri. Lalu ada juga di dalam hukum Taurat, Tuhan mengatakan Dia sudah memberikan 6 hari bagi kita dan 7 hari, dan hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Itu artinya saudara-saudaraku, hari Minggu adalah hari yang mulia bagi kita. Hari Minggu adalah hari di mana kita bisa beristirahat, di mana kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan kita berkat pada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Maka hari ke-7, mari kita berhenti sejenak untuk bekerja. Mari kita menyembah, mari kita memuji Tuhan. Kita laksanakan perintah Tuhan. Beribadah tidak hanya seharusnya berada di gereja saja. Kita bisa melaksanakan ibadah di rumah kita sendiri, bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Itu adalah wujud bahwa kita menerapkan perintah Tuhan. Memang saudara-saudaraku, menjadi pengikut Tuhan itu tidaklah mudah bagi kita. Tapi bagaimana kita sebagai seorang yang beriman, seorang Kristen, kita harus berusaha, kita harus belajar, kita harus menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya yakin kok kita semua pasti mampu, pasti bisa. Asal kita berserah kepada Tuhan hingga sampai akhir. Maka hidup kita akan selalu dipenuhi berkat. Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kecerahan firman Tuhan. Hidup kita akan dibekali nantinya. Maka itulah sangat penting bagi kita untuk memahami firman Tuhan, untuk memahami isinya, untuk memahami setiap aturan-aturan dan ajaran Tuhan. Yang ketiga, menyampaikan kabar sukacita. Setelah kita memahami setiap aturan Tuhan, memahami setiap perintah Tuhan, maka tidak hanya berhenti di situ saja. Kita harus menerapkan kepada yang lainnya. Kita harus menyampaikan kabar baik kepada sesama kita. Agar kabar baik yang kita dapatkan, yang kita peroleh tidak hanya berada di dalam diri kita sendiri, tapi bisa kita sebarkan kepada orang lain. Bisa kita bagikan bahwa ajaran Tuhan itu sangat penting.
sangat berguna dalam hidup kita. Itulah kenapa saya mengatakan sumber dalam kehidupan kita itu adalah Alkitab. Baik, sampai sedemikian khotbah saya hari ini. Yang menjadi dasar kesimpulan dari khotbah ini yaitu saya simpulkan sebagai orang yang Kristen, tetap andalkan Alkitab dalam hidup. Tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah melepaskan Tuhan. Jangan pernah membiarkan firman Tuhan ini sia-sia. Tapi biarkanlah firman Tuhan ini terus kita kembangkan, terus kita laksanakan, terus kita pahami, terus kita pelajari. Dan biarkanlah firman Tuhan ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan, menjadi cara kita untuk mematuhi setiap perintah-perintah Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.